Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Heri Irawan. NIM saya 1801010009. Jurusan saya Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas A semester 6. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Metode Teaching. Baik, saya langsung saja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi ini, kita sama-sama berdoa dulu supaya apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk anak-anak sekalian. Baik, di sini Bapak yang langsung akan memimpin doanya ya. Kita berdoa di dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama buka pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, pada pertemuan minggu lalu Bapak sudah sampaikan tentang sholat 5 waktu. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang masih seputar sholat, namun di sini khusus pada sholat Jumat. Baik anak-anak, ada yang tahu sholat Jumat itu apa? Ada yang tahu? Apa sholat Jumat itu? Sholat apa? Kurang jelas tadi. Sholat 2 rakaat sebelum khutbah ya? Baik, di sini Bapak akan menjelaskan secara mendetail supaya pemahaman kalian benar-benar bisa untuk dipertanggungjawabkan nantinya. Di sini Bapak akan menjelaskan beberapa sub dari sholat Jumat itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian dan dasar hukum dari sholat Jumat itu. Pengertian sholat Jumat itu sendiri ialah sholat yang wajib yang dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat yang diawali dengan 2 khutbah. Nah, setelah pengertian tentang sholat Jumat tadi, ada dasar hukum yang melandasi bahwasanya sholat Jumat itu wajib untuk dikerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 merupakan dasar hukum yang paling utama yang dijadikan sebagai landasan untuk mengerjakan sholat Jumat ini. Apa bunyi surahnya? Ada yang tahu anak-anak apa bunyi surahnya? Oh, enggak tahu. Sekarang Bapak bacakan dan kalian Bapak minta supaya mendengarkan dan bisa memahami apa yang akan Bapak bacakan. Nanti Bapak akan bacakan apa maknanya setelah Bapak selesai membaca ayatnya ya. Baik. Di sini Bapak akan bacakan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, tadi itu merupakan bacaan dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 yang melandasi
kewajiban untuk salat berjamaah. Salat Jumat, maaf. Makna dari Quran surah Al-Jumu'ah itu sendiri, yakni, hai orang-orang yang beriman, jika diserukan kepadamu untuk menunaikan salat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, dari ayat di atas kita bisa memahami, kita sama-sama memahami bahwasanya kewajiban untuk salat Jumat itu sangat-sangat urgen untuk kita lakukan. Di sini hukum salat Jumat itu sendiri fardu ain bagi laki-laki yang sudah balik. Nanti ada beberapa syarat sah seseorang untuk melakukan salat Jumat. Di sini Bapak akan lanjut kepada sub yang kedua. Sub yang kedua itu berisi tentang syarat-syarat wajib salat Jumat. Ada 5 syarat wajib salat Jumat ini. Yang pertama adalah Muslim. Kenapa Muslim? Karena pada dasarnya salat Jumat ini hanya dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah balik. Anak kecil yang belum balik tidak Jumatan, tidak dibebani karena mereka belum balik. Walaupun mereka Jumatan, itu tidak akan mereka tidak akan dibebani oleh perintah atau oleh kewajiban untuk salat Jumat tersebut. Yang ketiga, yakni berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila secara total, orang gila yang secara total itu berarti dia bukan orang yang wajib untuk melakukan salat Jumat. Yang keempat, syarat wajib salat Jumat adalah laki-laki. Laki-laki merdeka dan sehat. Di sini ada beberapa ketentuan. Pertama, laki-laki yang dimaksud adalah laki-laki yang sudah balik, yang sudah di atas kata anak-anak. Di sini rentan usia biasanya antara laki-laki itu 11 sampai 12 ke atas. Begitu. Yang kelima yaitu orang yang menetap. Orang yang menetap atau mukmin. Orang musafir termasuk orang yang mendapat ruksyah. Ruksyah itu artinya keringanan. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan puasa maupun salat Jumat ketika memang benar-benar memiliki uzur. Terakhir dari syarat wajib salat Jumat ini adalah orang yang tidak ada uzur atau halangannya. Di sini disebutkan ada halangan karena pada dasarnya ada beberapa uzur atau halangan yang ketika kita mendapat uzur tersebut kita bisa tidak melaksanakan salat Jumat. Yang pertama uzurnya adalah hujan deras. Kita dibolehkan tidak pergi salat Jumat ketika hujannya sangat deras. Yang kedua, angin topan. Seandainya ada angin topan ketika hari Jumat, ketika mau memasuki waktu Jumat, maka kita boleh tidak melaksanakan atau kita boleh tidak pergi salat Jumat. Dan yang terakhir adalah uzur yang terakhir, yakni sakit. Sakit yang benar-benar tidak bisa untuk melaksanakan salat Jumat. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan dari pengertian dan dasar hukum serta syarat salat Jumat. Ada yang belum dipahami? Kira-kira anak-anak? Ada. Ya, Hazira siapa? Siapa namanya? Nia? Ya. Apa yang belum dipahami Nia? Kenapa perempuan tidak diwajibkan untuk salat Jumat? Oh, karena gini ya.
Kenapa perempuan tidak diwajibkan untuk salat Jumat? Karena pertama, hukum salat Jumat itu diwajibkan dilandasi oleh Quran surat Al-Jumu'ah. Di sana disebutkan hanya laki-laki yang diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Boleh perempuan melakukan ikut dalam salat Jumat tersebut, namun hukumnya itu sunnah muakkad. Nah, di dalam sunnah tersebut, walaupun kita wajib melakukan salat zuhur setelahnya, begitu. Paham nih ya? Oh ya, baik. Kita lanjut ke sub yang ketiga, yakni syarat sah salat Jumat. Ada beberapa syarat sah untuk bisa kita lakukan dan bisa dikatakan salat Jumat kita itu sah. Yang pertama adalah salat Jumat diadakan dalam satu tempat, baik di kota maupun di desa. Di dalam suatu perkampungan, baik yang di kota maupun yang di perkampungan itu merupakan syarat sah dari salat Jumat. Tidak sah mendirikan salat Jumat di tempat yang tidak merupakan daerah tempat tinggal seperti di ladang atau jauh dari perkampungan penduduk atau di pegunungan, begitu. Tidak boleh. Yang kedua, salat Jumat diadakan secara berjamaah. Tidak ada salat Jumat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Tidak ada ya. Paham anak-anak? Ya, bagus, pintar. Yang ketiga adalah hendaknya dikerjakan pada waktu zuhur. Tidak ada salat Jumat dilakukan ketika pagi ataupun sore ataupun malam. Tidak ada. Yang ada itu adalah ketika salat Jumat itu dilakukan ketika waktu zuhur. Baik. Yang terakhir dari syarat sah salat Jumat adalah hendaklah dilaksanakan setelah 2 khutbah. Nah, tadi Bapak sampaikan ketika Bapak menyampaikan penjelasan tentang pengertian, di sana Bapak sampaikan bahwasanya salat Jumat itu dilakukan setelah 2 khutbah. Kalau misalnya dalam suatu kampung atau di dalam suatu desa itu ketika melakukan salat Jumat namun tidak melakukan sesuai dengan syarat sah ini, maka hukum salat Jumatnya itu tidak sah atau tidak melakukan di antara 2 khutbah ini. Berarti salat Jumatnya itu tidak sah. Begitu. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bagus, pintar. Baik, di sini ada sub yang keempat. Ini adalah sub yang terakhir yang akan Bapak sampaikan. Ada beberapa sunnah ketika kita melakukan sholat Jumat. Yang pertama adalah kita disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Setelah itu yang kedua adalah memakai pakaian putih. Setelah itu yang ketiga adalah memakai wangi-wangian. Yang keempat adalah memperbanyak membaca sholawat ketika berjalan ke masjid maupun kembali setelah selesai sholat Jumat. Yang kelima adalah ketika kita berangkat dan ketika kita pulang, jalan yang kita tempuh itu disunahkan melalui jalan yang berbeda. Begitu. Baik, sebelum Bapak tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan terkait materi salat Jumat ini? Oh baik, tidak ada ya? Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita langsung kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas salat duha ya.
Untuk pesan Bapak untuk kalian tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga diri. Sekarang ini masa corona dan selalu tetap dalam keadaan yang sehat. Baik, Bapak akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.